warahmatullahi wabarakatuh. Nyon Tuhan Tasim Tuhan Ayub semoga Allah penyai dalam naga dari Allah. Pagi di pondok pesantren Al-Khazini selalu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema dari pengeras suara musyala lama. Suara itu meski tidak terlalu lantang, seolah menjadi alarm alami bagi ratusan santri yang tidur berdesakan di asrama sederhana. Dari kamar-kamar yang berdinding papan kayu maupun tembok kusam, terdengar suara sandal beradu dengan lantai. Pintu kayu berderit saat dibuka, dan bisik-bisik santri yang saling membangunkan teman sekamarnya. Udara masih dingin, sisa embun malam menempel di kaca jendela yang buram. Lampu-lampu neon redup di koridor asrama menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai. Santri-santri kecil berlari tergesa. Sebagian masih mengucek mata, sebagian lain membawa sarung yang terlipat rapi di pundak. Ada yang berwajah ceria, ada pula yang mengantuk berat sehingga langkahnya tertatih. Meski sederhana, pemandangan itu selalu mengandung rasa hangat, seperti satu keluarga besar yang bangun di bawah atap yang sama. Musyala lama menjadi pusat segalanya. Disinilah mereka menunaikan salat berjamaah, membaca wirid, dan belajar mengaji. Lantunan ayat suci yang keluar dari mulut puluhan santri berpadu, menciptakan harmoni yang kadang tidak beraturan namun penuh ketulusan. Setelah subuh mereka biasanya duduk bersila, mengikuti pengajian kitab kuning yang dibacakan oleh seorang ustaz senior. Bahasa Arab gundul di kitab itu membuat sebagian santri mengernyitkan dahi. Tetapi mereka tetap tekun, mencatat, dan sesekali tersenyum ketika ustaz menyelipkan cerita lucu. Hari di pesantren selalu padat. Setelah pengajian subuh, para santri kembali ke asrama sebentar untuk bersih-bersih diri, lalu sarapan sederhana, nasi hangat dengan sayur bening, atau kadang hanya tempe goreng dan sambal, menjadi menu rutin. Meski sederhana, makanan itu selalu habis dengan cepat. Di ruang makan panjang dengan meja kayu berlapis plastik, suara senda gurau dan candaan mewarnai pagi mereka. Santri asal Madura dengan logat khasnya kerap melontarkan lelucon yang membuat teman-temannya tertawa terbahak, sementara santri dari Jawa Tengah lebih kalem dan hanya ikut tersenyum. Salah satu santri yang menonjol adalah Fikri, anak asal Lamongan yang terkenal cerdas dan rajin. Ia selalu duduk di barisan depan saat mengaji, wajahnya penuh konsentrasi. Berbeda dengan Fikri ada Rendra, santri asal Banyuwangi yang lebih santai dan suka bercanda. Rendra sering menjadi penghibur di tengah kesibukan belajar, membuat suasana asrama tidak terlalu kaku. Ada juga Hasan, santri yatim yang pendiam, namun diam-diam sangat tekun menyalin pelajaran di buku catatannya. Persahabatan mereka bertiga seperti gambaran kecil kehidupan pesantren yang berwarna. Menjelang siang, para santri berbaris menuju madrasah di area pesantren. Gedungnya sederhana, berdinding semen tanpa cat, dengan jendela besar yang dibiarkan terbuka agar angin masuk. Suasana kelas selalu hidup. Guru-guru mengajar dengan kesabaran luar biasa. Meski kadang ada santri yang melamun atau mengantuk, di sela-sela pelajaran, suara ayam berkokok atau kambing mengembik dari kandang belakang pesantren sesekali masuk, membuat beberapa santri tertawa pelan. Rutinitas berjalan dengan disiplin, tapi tidak pernah terasa mengekang. Ada waktu-waktu istirahat yang selalu dimanfaatkan santri untuk bermain sepak bola di lapangan tanah yang kering, atau sekadar duduk di bawah pohon mangga sambil berbagi cerita. Tawa mereka sering memecah keheningan siang, seolah menegaskan bahwa hidup di pesantren bukan hanya soal belajar agama, tapi juga kebersamaan dan persaudaraan. Sore hari, suasana kembali berubah tenang. Santri berkumpul untuk salat asyar, lalu mengaji lagi dengan bimbingan ustaz muda. Setelah itu, mereka memiliki waktu luang hingga menjelang maghrib. Sebagian ada yang menulis surat untuk keluarga di kampung, sebagian lain mengulang hafalan. Di pojok asrama, terdengar suara gamelan dari radio tua yang diputar oleh pengurus dapur. Suara itu samar namun menambah suasana syahdu menjelang malam. Ustaz yang paling dihormati di pesantren itu adalah Kiai Ma'ruf, seorang ulama sepuh dengan wajah teduh dan suara berwibawa. Beliau jarang berbicara panjang, tapi setiap kalimatnya selalu mengandung makna dalam. Santri-santri sangat menghormati beliau, bahkan hanya dengan lewat di depannya. Mereka menunduk dengan penuh takzim. Kehadiran Kiai Ma'ruf ibarat mercusuar,
penerang bagi lautan kehidupan pesantren yang kadang berombak. Malam di pesantren memiliki nuansa khusus. Setelah Isya, santri kembali berkumpul untuk mengaji Al-Quran. Suara bacaan ayat bergema ke seluruh penjuru, menembus dinding-dinding tua dan menjalar ke langit malam. Lampu-lampu minyak di sudut-sudut halaman menambah nuansa tenang, membuat suasana seperti terhubung langsung dengan keabadian. Setelah kegiatan selesai, santri kembali ke asrama. Ada yang masih bercanda, ada yang sudah terlelap, dan ada pula yang diam-diam menyelinap ke musala untuk beribadah sendiri. Di balik kesederhanaan itu, kehidupan pesantren menyimpan keindahan yang tak mudah ditemukan di luar. Tidak ada televisi, tidak ada gawai, hanya buku-buku kuning Al-Quran dan teman-teman sebaya yang menjadi dunia mereka. Keterbatasan bukanlah beban, melainkan kekuatan yang memupuk kebersamaan. Setiap pagi, siang, sore, dan malam, mereka hidup dalam irama doa dan tawa, dalam disiplin dan keakraban. Pesantren Al-Khazini berdiri dengan kokoh di tengah desa yang tenang. Dari luar, bangunannya mungkin terlihat sederhana, tetapi di dalamnya berdenyut kehidupan ratusan santri yang datang dengan niat suci, menuntut ilmu agama. Setiap jengkal tanahnya dipenuhi langkah kaki yang tulus, setiap dindingnya menyimpan gema doa yang dipanjatkan, dan setiap detik waktunya adalah saksi bagi perjalanan panjang anak-anak muda yang kelak akan kembali ke kampung halaman mereka sebagai penerus dakwah. Hari-hari di pesantren berjalan dengan teratur, seolah waktu tidak pernah terburu. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan ini, takdir sudah menulis sesuatu yang jauh berbeda. Namun untuk saat ini, Al-Khazini masih menjadi rumah yang hangat, tempat ratusan santri belajar arti hidup, arti persaudaraan, dan arti doa yang tak pernah putus bagi para santri. Bangunan itu tampak seperti mimpi yang sedang diwujudkan. Dulu mereka berdesakan di musala lama yang sederhana. Dindingnya penuh bercak lembab, atapnya kadang bocor ketika hujan deras mengguyur. Kini, di depan mata mereka menjulang rangka beton kokoh dengan pilar-pilar tinggi yang masih dililit besi tulangan. Setiap kali para tukang menancapkan kayu cetakan atau menuangkan semen basah, santri-santri kecil berkerumun di pinggir, menonton dengan kagum, seakan menyaksikan pertunjukan ajaib. Suasana pesantren berubah lebih hidup sejak pembangunan itu dimulai. Suara palu bertalu-talu, mesin molen berputar, dan percikan las baja sesekali memecah kesunyian. Di sela-sela jadwal belajar, santri seringkali diminta membantu hal-hal kecil, mengangkut batu bata, menyusun pasir ke dalam karung, atau sekadar membawa air untuk para tukang. Meski lelah, mereka melakukannya dengan semangat. Ada kebanggaan tersendiri bisa turut serta dalam berdirinya rumah ibadah baru. Fikri adalah salah satu yang paling rajin ikut membantu. Setiap kali jam istirahat tiba, ia bergegas ke lokasi pembangunan, tangannya belepotan semen, bajunya penuh debu, tapi senyumnya selalu tulus. "Ini musyalah kita, masa kita cuma diam?" ujarnya suatu kali pada Rendra yang lebih suka menonton dari kejauhan. Rendra hanya tertawa sambil menepuk bahu sahabatnya. "Kalau aku ikut, bisa-bisa besok malah disuruh jadi tukang tetap. Biarlah aku jadi penonton setia." Candaan itu membuat Hasan ikut terkekeh. Meski ia sendiri diam-diam membantu dengan cara mencatat kebutuhan material yang diucapkan tukang, para ustaz menyambut baik antusiasme santri. Mereka bercerita bahwa musyalah baru ini dirancang agar lebih luas, menampung seluruh jamaah tanpa harus berdesakan. Lantai 3 nantinya akan digunakan khusus untuk kegiatan besar, seperti khataman Al-Quran atau kajian akbar. Mendengar itu, santri makin bersemangat, membayangkan diri mereka duduk bersila di aula megah yang bercahaya. Meski begitu, di tengah euforia itu, ada suara-suara kecil yang jarang didengar. Beberapa tukang bangunan sesekali berbisik, memperingatkan bahwa pengerjaan terasa terburu-buru. Pengecoran dilakukan berlapis-lapis tanpa menunggu benar-benar kering. Ada hari-hari ketika mereka harus melanjutkan pekerjaan meski hujan turun deras semalam sebelumnya. Kalau begini terus nanti betonnya kurang kuat. Salah seorang tukang pernah bergumam sambil mengusap keringat di dahinya. Namun perkataan itu hanya lewat di telinga para santri yang kebetulan mendengarnya. Bagi mereka yang penting bangunan berdiri megah, soal teknis mereka tidak mengerti. Malam hari dari jendela asrama, santri sering memandangi siluet rangka musyalah yang menjulang ke langit. Besi-besi panjangnya seperti jari-jari raksasa yang menembus kegelapan. Lampu-lampu kecil yang ditinggalkan tukang berkelip menambah suasana dramatis. Bagi beberapa santri, pemandangan itu terasa indah sekaligus misterius. Ada yang berkata, "Lihat, seolah-olah musyalah ini disinari cahaya malaikat." Namun ada pula yang diam,
hanya merasakan sesuatu yang ganjil, tapi tak tahu bagaimana mengungkapkannya. Seiring berjalannya waktu, pembangunan semakin cepat, lantai pertama sudah berdiri kokoh, lantai kedua menyusul, dan akhirnya kerangka lantai ketiga mulai terbentuk. Santri-santri kagum, mereka tak menyangka dalam hitungan bulan sebuah bangunan setinggi itu bisa tumbuh di tengah pesantren. Dulu kita cuma punya musyalah kayu, sekarang lihat, seperti masjid besar di kota, ujar Rendra dengan mata berbinar. Kiai Ma'ruf pun suatu sore berbicara di hadapan para santri. Beliau berdiri dengan tongkat kayu di tangan, memandang bangunan baru itu dengan tatapan teduh. Anak-anakku, katanya, musyalah ini adalah amanah. Ia bukan sekadar tempat sujud, melainkan rumah bagi doa-doa kita. Jadikan ia tempat kalian memurnikan niat, mendekatkan diri kepada Allah. Suaranya dalam, penuh makna. Santri yang mendengar spontan terdiam, merasakan getaran iman yang kuat. Mereka percaya, musyalah baru itu kelak akan menjadi pusat keberkahan pesantren. Namun, lagi-lagi bisikan kecil dari para tukang muncul. Beberapa kali mereka mengingatkan mandor bahwa lantai atas terlalu cepat dinaikkan. Kalau pondasi tak dibiarkan kuat bisa berbahaya nanti, ucap seorang tukang berpengalaman. Mandor hanya mengangguk singkat, lalu menyuruh mereka melanjutkan pekerjaan. Waktu adalah uang, dan proyek harus selesai sesuai jadwal. Santri yang mendengar keluhan itu hanya menganggapnya bagian dari pekerjaan orang dewasa. Mereka tidak punya alasan untuk curiga. Bahkan Fikri yang biasanya teliti, menepis rasa khawatirnya. Kalaupun benar, tentu Ustadz sudah tahu lagi pula. Ini musyalah untuk ibadah, pasti Allah akan melindunginya, katanya sambil menatap kerangka bangunan dengan penuh keyakinan. Hari-hari terus bergulir, musyalah lama masih digunakan untuk ibadah harian, namun pandangan semua orang kini tertuju pada bangunan baru. Setiap kali mereka sholat, pikiran melayang membayangkan betapa lapangnya ruangan baru itu, betapa indahnya jika mereka bisa duduk bersama dalam pengajian tanpa harus berdesakan, seakan-akan bangunan itu bukan sekadar beton dan semen, melainkan simbol harapan, kebanggaan, sekaligus doa-doa yang ingin mereka panjatkan lebih tinggi ke langit. Di sela kesibukan belajar dan mengaji, percakapan tentang musyalah baru tak pernah berhenti. Rendra sering bercanda bahwa ia akan menandai tiang favoritnya, agar kelak bisa duduk di sana setiap salat Jumat. Hasan hanya tersenyum tipis, mencatat di hatinya bahwa bangunan itu memang membawa semangat baru bagi mereka semua. Fikri bahkan sering menulis di buku catatannya, musyalah ini adalah saksi perjuangan kita. Namun di antara semua kebahagiaan itu, langit kadang menurunkan pertanda samar. Suara retakan kecil yang terdengar saat malam sunyi, atau getaran aneh ketika para tukang menaruh beban di lantai atas. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan, sebab mereka lebih sibuk memandang keindahan yang sedang lahir, daripada mengkhawatirkan kerentanan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Musyalah baru itu kini berdiri megah, menjulang di tengah kompleks pesantren. Bayangannya jatuh panjang di tanah setiap sore, seolah melindungi semua yang ada di bawahnya. Para santri memandangnya dengan kagum, para ustaz menaruh harapan, dan para tukang bekerja tanpa henti. Tak ada yang tahu, di balik megahnya bangunan yang baru setengah jadi itu, takdir diam-diam sedang menulis cerita lain, yang kelak tak hanya mengubah wajah pesantren, tapi juga kehidupan setiap orang di dalamnya. Suatu malam, ketika sebagian besar santri sudah terlelap di asrama, Rendra terbangun karena ingin mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Koridor asrama sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Ia berjalan perlahan melewati jendela yang menghadap langsung ke arah musyalah baru. Di bawah cahaya bulan yang pucat, bangunan itu tampak seperti raksasa bisu, berdiri tegak dengan bayangan panjang yang jatuh menutupi tanah. Rendra sempat berhenti, merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di lantai atas bangunan itu. Ia memicingkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon yang tertiup angin. Namun langkah-langkah samar terdengar, seperti seseorang berjalan di lantai beton yang masih kasar. Suara itu berulang beberapa kali. Pelan namun jelas, Rendra merinding. Tidak mungkin ada tukang bekerja malam-malam begini, dan tidak ada santri yang berani naik ke bangunan setinggi itu sendirian. Ia akhirnya memalingkan wajah, menenangkan diri dengan gumaman. Mungkin hanya angin. Lalu ia bergegas ke musyalah lama, meski rasa dingin menjalari tengkuknya. Kejadian itu bukan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Fikri yang sedang membantu memindahkan material di siang hari merasakan sesuatu yang janggal. Saat ia berdiri di lantai 2 musyalah baru,
Tiba-tiba lantai di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menghentak dari bawah tanah. Getaran itu hanya berlangsung sebentar, tapi cukup membuatnya terdiam. Tukang yang ada di dekatnya tampak tidak menyadari apa-apa. Mungkin cuma efek semen belum kering, pikir Fikri. Mencoba menenangkan hatinya. Namun rasa khawatir itu tetap tertinggal di benaknya. Hasan, santri yang pendiam, mengalami hal berbeda. Suatu sore ia duduk sendirian di pojok musala lama, memandang bangunan baru yang sudah mulai dipasang dinding di beberapa sisi. Dari jauh ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di jendela lantai 2. Gerakan itu cepat, seolah ada seseorang yang berjalan melewati ruang kosong. Hasan mengedipkan mata, memastikan pandangannya tidak salah, tapi ketika ia menatap lagi tidak ada apa-apa, hanya dinding setengah jadi dan lubang jendela yang menganga. Hasan menghela napas panjang, menunduk, lalu berbisik lirih dalam hatinya, "Semoga aku tidak sedang berhalusinasi." Kabar tentang kejadian aneh itu mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan santri. Ada yang percaya, ada yang menertawakan Rendra dengan sifatnya yang suka bercanda, malah menjadikannya bahan guyonan. Jangan-jangan musala baru kita dihuni jin pekerja keras, mereka juga ikut bangun gedung itu. Ucapnya suatu malam sambil tertawa. Tawa santri lain meledak, menghapus rasa takut sesaat. Namun di balik canda itu ada kegelisahan yang diam-diam tumbuh. Puncaknya terjadi ketika seorang santri bernama Ilham mengalami mimpi buruk. Malam itu ia bermimpi sedang sholat berjamaah di musala baru yang sudah jadi. Suasananya khidmat, penuh cahaya, dan jamaah memenuhi setiap lantai. Namun tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari atas, dan atap musala runtuh menimpa para jamaah. Jeritan menggema, debu mengepul, dan Ilham sendiri terjebak di bawah reruntuhan dalam mimpi itu. Ia berteriak, tetapi suaranya seakan hilang ditelan kegelapan. Ilham terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, napasnya terengah-engah, jantung berdegup kencang. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri, namun bayangan runtuhan itu begitu nyata, seakan ia benar-benar merasakannya. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Sebagian menanggapinya dengan serius, sebagian lagi hanya menggeleng dan berkata, "Itu cuman bunga tidur, jangan dipikirkan." Meski begitu, Ilham tidak bisa melupakannya. Setiap kali ia melihat bangunan baru itu, bayangan atap yang runtuh kembali muncul dalam benaknya. Ia menjadi lebih sering termenung, bahkan menghindari untuk terlalu dekat dengan lokasi pembangunan. Fikri yang melihat perubahan sikap temannya merasa iba. "Kalau kau takut, jangan terlalu dipikirkan. Semua ini hanya kebetulan," katanya menenangkan. Tapi di dalam hati, Fikri sendiri masih menyimpan rasa aneh setiap kali mengingat getaran lantai yang pernah ia rasakan. Malam-malam berikutnya, beberapa santri lain mulai mengaku mendengar hal-hal janggal. Ada yang mengatakan mendengar suara kayu berderit di atas, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang mengaku melihat cahaya samar di lantai 3, seolah ada lampu dinyalakan. Padahal bangunan itu belum memiliki aliran listrik. Setiap cerita selalu ditanggapi dengan tawa atau ejekan, tetapi semakin lama semakin banyak santri yang merasakan keganjilan. Kiai Ma'ruf sendiri tidak pernah membicarakan soal itu. Beliau hanya menekankan agar para santri menjaga niat tulus dalam setiap ibadah dan pekerjaan. Bangunan ini bukan sekadar dinding, ia akan menjadi tempat sujud. Maka jangan isi dengan rasa takut, isi dengan doa, ucapnya ketika ada santri yang berani bertanya. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus bayangan gelap yang menghantui beberapa santri. Hari demi hari berlalu, musala baru semakin tampak utuh. Dinding-dindingnya berdiri, lantai demi lantai tersambung oleh tangga semen yang kasar. Dari kejauhan ia terlihat megah, tetapi bagi sebagian santri, kehadirannya mulai membawa rasa berat di dada, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut tumbuh bersama bangunan itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Meski begitu, kehidupan pesantren berjalan seperti biasa. Salat berjamaah tetap ramai, pengajian tetap berlangsung, tawa santri masih memenuhi asrama. Pertanda-pertanda aneh itu hanya menjadi cerita sambil lalu, bahan obrolan di malam hari sebelum tidur. Namun di balik canda dan tawa itu, ada bisikan samar yang tak pernah hilang, seakan musala baru menyimpan rahasia yang belum siap dibuka. Dan di tengah ketenangan itu, tak seorang pun benar-benar menyadari bahwa pertanda-pertanda kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang mereka semua ketika waktunya tiba. Meski begitu, hari-hari di pesantren tetap berjalan seperti biasa.
Fajar selalu datang dengan suara lantunan ayat suci yang menggema dari musyala lama. Santri bergegas mengambil air wudhu, sebagian dengan mata masih setengah tertutup kantuk, sebagian lagi dengan semangat penuh. Setelah sholat subuh, mereka berkumpul di serambi untuk mendengarkan pengajian singkat dari Ustaz Karim. Aroma kopi hitam dari dapur bercampur dengan bau tanah basah, membangunkan tubuh yang lelah setelah malam panjang. Rutinitas terasa menenangkan. Selepas subuh, santri kembali ke kamar. Ada yang tidur sejenak, ada yang langsung membuka kitab kuning. Untuk mengulang pelajaran, di ruang belajar suara riuh rendah membaca kitab terdengar serempak. Santri senior biasanya membantu menjelaskan makna kata bagi santri junior. Kadang-kadang, canda kecil mewarnai suasana. Kalau salah makna bisa berubah hukum, hati-hati. Kata salah seorang senior dengan nada menggoda, membuat para junior terpingkal. Namun di balik keceriaan itu, ada ketegangan halus yang mulai terasa. Bukan karena bangunan baru, melainkan hubungan antara santri senior dan junior. Santri senior merasa mereka berhak dihormati, apalagi yang sudah bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren. Sementara para junior, meski segan, kadang tidak bisa menahan diri untuk membalas canda yang terlalu berlebihan. Suatu sore, ketika para santri sedang beristirahat di serambi asrama, seorang junior bernama Yusuf menertawakan gaya bicara seniornya Ahmad, yang terkenal keras dan tegas. Yusuf menirukan cara Ahmad membaca kitab dengan suara berat sambil memicingkan mata, membuat teman-temannya tertawa terbahak. Ahmad yang kebetulan lewat mendengar itu, wajahnya langsung memerah. "Hei, kalau bercanda jangan berlebihan. Hormati senior." Bentaknya tawa seketika mereda. Yusuf tertunduk, wajahnya memucat, suasana tegang. Namun seorang santri lain cepat-cepat menengahi. "Sudah, jangan dibesar-besarkan. Hanya bercanda." Ahmad mendengus lalu berlalu dengan langkah berat. Meski pertengkaran tidak berlanjut, ketegangan itu membekas di malam hari. Ketika semua berkumpul untuk belajar, jarak antara kelompok senior dan junior terasa lebih jelas. Senior duduk berkelompok, berbicara serius tentang pelajaran dan tugas, sementara junior berusaha tenang. Meski sesekali saling berbisik dengan raut canggung, Kiai Ma'ruf menyadari ada yang berubah dalam dinamika santri. Beliau tidak menegur langsung, tetapi menekankan dalam pengajiannya. Pesantren ini berdiri karena kebersamaan. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jika hilang salah satunya, maka hilanglah barakahnya. Kata-kata itu menembus hati, meski tidak semua langsung luluh. Di luar semua ketegangan kecil itu, bangunan musyala baru terus berdiri dengan gagah. Setiap hari ada saja kemajuan. Dinding semakin tinggi, jendela mulai dipasang, tangga diperkuat. Dari jauh, bangunan itu tampak megah, seakan siap menyambut jamaah yang akan memenuhi saf-safnya. Namun bagi sebagian santri yang masih mengingat suara aneh, bayangan hitam, atau mimpi buruk, bangunan itu tetap menyimpan misteri. Rendra yang dulu mendengar langkah misterius di malam hari, kini berusaha mengabaikannya. Ia lebih memilih bercanda bersama teman-teman juniornya, menjadikan suasana asrama selalu riuh. Fikri masih mengingat getaran di lantai, tetapi ia mencoba menenggelamkannya dalam kesibukan menghafal kitab. Hasan yang melihat bayangan hitam lebih sering diam. Tetapi setiap kali melewati musyala baru, ia menunduk cepat-cepat, sedangkan Ilham yang bermimpi atap runtuh tetap dihantui rasa takut. Meski ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum, kehidupan berjalan seperti biasa. Pagi belajar, siang bekerja bakti, sore mengaji, malam mengulang hafalan. Terkadang hujan turun deras, membuat tanah becek di sekitar bangunan baru. Santri berlari kecil sambil menutup kepala dengan sorban, tertawa meski pakaian basah kuyup. Terkadang matahari terik membakar, membuat wajah mereka merah, tapi tetap semangat. Namun setiap kali melewati bangunan itu, ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah bangunan baru sedang memperhatikan mereka. Malam hari dari jendela asrama, sebagian santri sering mendapati siluet gelap menutupi cahaya bulan di sela-sela dinding yang masih bolong. Mungkin bayangan pohon. Selalu alasan yang mereka pilih. Dan dengan alasan itu pula mereka bisa tidur nyenyak. Setidaknya untuk sementara, hari-hari biasa itu seolah menghapus ingatan tentang pertanda aneh yang pernah mereka alami. Santri kembali asyik dengan dunianya masing-masing. Ada yang sibuk menulis surat untuk keluarga di kampung. Ada yang berlatih pidato untuk persiapan lomba. Ada pula yang hanya suka duduk di serambi sambil bercanda ringan. Hidup terasa normal, hati tenang. Meski di balik ketenangan itu, sesuatu masih menunggu.
Mungkin itulah sifat manusia di pesantren itu. Lebih memilih menertawakan hal-hal ganjil, menyibukkan diri dengan rutinitas, dan percaya bahwa doa bisa melindungi dari segala bahaya. Namun bayangan gelap yang pernah melintas, suara langkah yang terdengar samar, dan mimpi runtuhan yang masih membekas. Semuanya belum benar-benar pergi, mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Lebih nyata dan lebih mengerikan, dan sementara para santri menjalani hari-harinya dengan tawa, canda dan sedikit ketegangan di antara senior dan junior, bangunan itu berdiri semakin kokoh, menyimpan rahasia yang kian pekat dalam diamnya, hingga suatu sore Asyar untuk pertama kalinya, musyalah baru itu dipakai secara resmi untuk jamaah besar. Hari itu langit tampak mendung sejak siang, awan kelabu bergelayut rendah, membuat udara lebih sejuk dari biasanya. Para santri yang biasanya sholat Asyar di musyalah lama, diarahkan menuju bangunan baru yang kini tampak megah dengan cat putihnya yang masih segar. Dari kejauhan kubah kecil di puncaknya memantulkan cahaya samar. Meski matahari hampir tertutup awan, suasana penuh semangat. Lebih dari 100 santri berbondong-bondong masuk, sebagian dengan wajah kagum. Subhanallah, luas sekali, ujar seorang santri junior sambil menoleh ke sekeliling. Lantainya berlapis keramik mengilap, jendela-jendela besar memancarkan cahaya abu-abu dari langit mendung. Saf-saf mulai tersusun rapi, suara langkah kaki dan bisikan memenuhi ruangan. Ustaz Karim yang memimpin sore itu berdiri di depan mimbar kayu baru yang masih berbau segar. Suaranya lantang memanggil iqamah, membuat semua bergeser merapat, menyusun saf hingga rapat. Lantunan doa pembuka bergema, menggetarkan dinding baru seolah menyatu dengan suara jamaah. Namun di balik kekhidmatan itu, sebagian santri mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika rukuk dan berdiri kembali. Ada yang merasa lantai sedikit bergetar, seakan-akan keramiknya tak sepenuhnya menempel. Rendra yang berdiri di barisan tengah sempat menoleh ke bawah kakinya, memastikan ia tidak salah rasa, tapi getaran itu nyata. Meski hanya sekejap, ia mengerutkan kening, namun cepat-cepat kembali fokus pada sholat. Di saf lain, Hasan memperhatikan sesuatu di dinding samping. Bayangan panjang terlihat merambat perlahan, seolah ada orang yang berjalan di luar. Tapi ketika ia melirik ke jendela, tak ada siapapun di luar, hanya ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. Bayangan itu tetap ada, mengikuti gerakan jamaah, lalu menghilang begitu imam mengangkat tangan untuk berdoa. Ilham, yang pernah bermimpi buruk tentang atap runtuh, merasakan tubuhnya merinding sejak masuk musyalah. Saat ia menunduk dalam sujud, tiba-tiba terdengar bunyi kecil, krek seperti suara kayu retak. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menoleh tapi tak kuasa. Ia hanya bisa menahan napas dan menuntaskan sujudnya. Namun, meski ada santri yang menyadari hal-hal aneh itu, tak seorang pun berani bersuara. Lantunan doa yang dipimpin Ustaz Karim begitu khidmat, mengikat semua untuk tetap tenang. Doa sore itu terdengar panjang, seakan menjadi penanda peresmian bangunan baru. Ustaz Karim memohon agar musyalah ini menjadi tempat ibadah yang penuh berkah, tempat yang menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Suaranya bergetar, penuh harap, diikuti bisikan amin 100 suara yang bergema bersama. Tiba-tiba, saat doa memasuki bagian akhir, getaran kembali terasa. Kali ini lebih jelas, saf paling belakang merasakan lantai bergetar seolah ada sesuatu bergerak di bawah. Beberapa santri saling berpandangan cepat, namun tidak berani berbuat apa-apa. Ustaz Karim tetap menutup doa dengan suara lantang. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Suara amin menggemuruh. Tapi di antara gema doa itu, terdengar samar seperti bisikan lain. Datang entah dari mana, sebagian santri mengira hanya ilusi telinga. Sebagian lagi yakin mereka mendengar lantunan doa yang berbeda. Lebih berat dan lambat, menyusup di antara suara mereka. Hasan menggigil, matanya menatap ke dinding yang tadi ia lihat berbayang. Kali ini bayangan itu tampak lebih tebal, seperti sosok yang berdiri tegak di sudut ruangan. Saat ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap begitu saja. Ustaz Karim menutup doa dengan salam, dan seluruh jamaah menirukan gerakan itu. Musyalah kembali hening. Hanya desiran angin yang terdengar masuk lewat jendela-jendela besar. Para santri menarik napas lega. Sebagian merasa sedikit lega, sebagian masih diliputi tanda tanya. Begitu salat selesai, bisik-bisik segera terdengar. "Kamu tadi merasa lantai goyang?" tanya seorang santri kepada temannya. "Ya, aku juga," jawabnya pelan. Yang lain menambahkan, "Aku lihat bayangan aneh di dinding." Namun segera mereka menertawakan diri sendiri, berusaha menutupi rasa takut. Mungkin hanya perasaan.
Bangunan baru wajar kalau masih agak goyang. Ustaz Karim berdiri di depan, memberi wejangan singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan mushola baru. Dan menggunakannya dengan niat ikhlas, suaranya tegas seakan tak menyadari keganjilan yang dirasakan beberapa santri. Atau mungkin beliau sengaja mengabaikan agar anak-anak itu tidak semakin takut. Saat jamaah bubar, langit benar-benar mendung, hujan rintik mulai turun, menimbulkan bunyi tik-tik di atap seng tambahan di sisi bangunan. Santri berlari kecil keluar. Sebagian berhenti sejenak menatap bangunan baru dengan rasa bangga bercampur heran. Di dalam hati, ada yang masih teringat getaran dan bayangan tadi. Tapi seperti biasa mereka memilih diam, percaya bahwa doa akan menyingkirkan segala keganjilan. Namun apa yang mereka alami sore itu hanyalah awal. Doa yang terganggu, lantai yang bergetar, dan bayangan yang melintas hanyalah retakan kecil pada ketenangan mereka. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, mendekat tanpa mereka sadari. Dan ketika saatnya tiba, mushola megah yang kini mereka banggakan akan menjadi saksi dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Hari itu menjelang maghrib, mushola baru kembali dipadati para santri. Hujan yang sejak sore turun deras masih mengguyur halaman pesantren, membuat tanah becek dan udara dingin menusuk tulang. Lampu neon yang menggantung di langit-langit mushola memancarkan cahaya putih menyilaukan, memantul di lantai keramik yang kini licin karena sandal basah santri. Suasana penuh harap. Mereka akan menunaikan sholat maghrib pertama secara penuh di bangunan baru. Ustaz Karim kembali memimpin. Saf-saf tersusun rapi, suara lantunan takbir menggema, membelah suara hujan di luar. Jamaah khusyuk, seolah ingin membuktikan bahwa bangunan baru ini benar-benar rumah ibadah yang layak bagi mereka. Namun di balik ketenangan itu, beberapa santri masih merasakan getaran kecil seperti sore tadi. Ada pula yang mendengar bunyi samar krek dari atas plafon, seakan kayu dan besi beradu. Mereka saling menoleh, tapi buru-buru kembali menunduk. Tak ingin mengganggu jalannya sholat. Saat rakaat kedua, suara itu semakin jelas. Suara retakan panjang terdengar dari sudut langit-langit, diikuti debu halus yang berjatuhan. Sebagian santri terbatuk kecil. Matanya mendongak, keramik di bawah kaki terasa bergetar pelan. Namun imam tetap melantunkan ayat dengan suara tenang, mencoba menjaga jamaah tetap fokus. Tiba-tiba, sebuah bunyi keras memecah keheningan. Duar! Sebuah balok besar dari bagian langit-langit patah dan jatuh menghantam lantai. Suara benturan menggelegar, membuat semua santri terlonjak kaget. Teriakan pertama terdengar dari barisan belakang. Allahu Akbar! Spontan keluar, bukan sebagai takbir, melainkan jeritan panik. Saf buyar, sebagian lari menuju pintu, sebagian lain terdiam kaku. Namun malapetaka itu baru saja dimulai. Getaran semakin hebat, disusul suara retakan yang merambat cepat seperti gemuruh petir. Plafon bergoyang, serpihan semen berjatuhan, lalu potongan besi panjang meluncur dari atas, menimpa dua santri di saf tengah. Darah seketika mengalir, teriakan pecah, histeria meraja. Debu tebal mengepul menutup pandangan, suara jeritan bercampur dengan doa. Astaghfirullah, Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan kami. Lantai di sisi kanan tiba-tiba ambles, menelan belasan santri yang berdiri di sana. Mereka jatuh menimpa satu sama lain, terjebak di bawah runtuhan keramik dan kayu. Tangisan dan teriakan meminta tolong menggema dari bawah. Ilham, yang dulu bermimpi tentang atap runtuh, merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari ke arah pintu, namun sebuah balok kayu menimpa pundaknya, membuatnya terjerembab dalam kepanikan. Ia hanya bisa mengerang, "Ya Allah, Ya Allah." Sambil mencoba merangkak di antara debu dan serpihan, Rendra dan Yusuf berhasil berlari ke pintu. Tapi pintu utama tersumbat oleh santri lain yang berdesakan. Mereka saling dorong, saling tarik, sebagian terjatuh terinjak-injak. Suara tangisan memenuhi udara, semakin menyayat di tengah kegelapan debu. Di tengah kekacauan, Ustaz Karim tetap berdiri di depan. Meski wajahnya pucat, dengan suara parau ia berteriak, "Tenang, semua tenang. Ikuti saya keluar lewat sisi kiri." Tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk dan gemuruh bangunan yang semakin melemah. Lalu datanglah detik yang paling mengerikan. Sebuah retakan panjang membelah langit-langit utama, tepat di tengah mushola. Dalam sekejap, sebagian besar atap ambruk menimbun saf depan hingga ke mimbar. Suara hantaman membuat tanah bergetar. Puluhan santri tertimpa. Jeritan mereka terhenti mendadak, menyisakan keheningan yang hanya dipecah tangisan mereka yang masih hidup.
Debu semakin tebal membuat nafas sulit. Beberapa santri terbatuk keras, sebagian pingsan karena tertimpa reruntuhan. Dari celah yang runtuh, hujan deras masuk, membuat lantai licin bercampur darah yang mengalir dari tubuh-tubuh yang terjepit. Hasan yang berada di saf belakang berhasil selamat dari hantaman langsung, tapi kakinya terjepit balok. Ia berusaha keras melepaskan diri, tangannya gemetar menarik potongan kayu. Matanya berair, bukan hanya karena debu, tapi karena ia melihat dengan jelas temannya terbaring tak bergerak, tertutup setengah tubuh oleh batu dan semen. Di luar, warga yang mendengar gemuruh segera berlari menuju musyalah. Teriakan dari luar terdengar, "Roboh! Musyalah roboh!" Mereka mencoba masuk, tapi asap debu membuat pandangan nyaris nol. Suara santri meminta tolong terdengar pilu, seolah datang dari dasar bumi. Detik demi detik terasa panjang. Beberapa santri berusaha mengangkat potongan kayu dan besi, tapi kekuatan mereka tak sebanding dengan beratnya reruntuhan. "Tolong, ada yang masih hidup di sini!" teriak seseorang di sudut kanan. Suara samar menjawab dari bawah timbunan, "Aku, di sini, tolong." Tangisan mulai mereda, berganti dengan erangan dan bisikan doa putus-putus. Sebagian santri yang masih sadar hanya bisa merapal ayat kursi atau syahadat terakhir, pasrah pada nasib. Hujan deras kian mengguyur dari lubang atap yang jebol, menambah dingin dan muram suasana. Waktu seakan berhenti, musyalah yang baru saja diresmikan kini tinggal puing berdebu. Lampu neon bergoyang lalu padam, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus kilatan petir dari luar. Dalam kegelapan itu, terdengar suara-suara samar, entah doa, entah rintihan, atau sesuatu yang lain, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, pondok pesantren Al-Qazini kehilangan kehangatannya. Jeritan santri, doa yang terputus, dan suara reruntuhan menjadi simfoni kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Dan di bawah puing-puing itu, banyak nyawa yang terjebak menunggu pertolongan atau takdir terakhir mereka. Namun, malam itu bukan hanya soal tubuh yang tertindih dan nafas yang tercekat, melainkan juga tentang bisikan-bisikan aneh yang tak seharusnya terdengar di antara reruntuhan. Kegelapan menyelimuti musyalah yang roboh. Hanya kilatan petir dari luar sesekali menerangi ruang yang kini porak-poranda. Debu masih berterbangan, bercampur dengan bau semen, darah dan kayu basah. Jeritan yang tadi memenuhi udara mulai melemah. Beberapa santri sudah tak bersuara lagi, tertimbun terlalu dalam. Namun di sela-sela keheningan itu, terdengar tangisan lirih samar, seakan berasal dari bawah tanah. Hasan masih sadar meski kakinya terjepit balok kayu besar. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Ecemong coba memanggil Rendra. "Yusuf, ada yang dengar?" Suaranya parau, nyaris tenggelam dalam suara hujan yang menetes melalui celah atap yang jebol. Dari kejauhan, terdengar jawaban lemah, "Aku, di sini, tolong." Itu suara Yusuf. Hasan menoleh ke arah suara, tapi pandangannya terbatas oleh debu dan kegelapan. Ilham, yang tadi terjatuh tertimpa pecahan balok, kini terbaring dengan luka di pelipis. Darah menetes membasahi wajahnya, membuat matanya perih. Ia setengah sadar, mendengar suara samar-samar di dekat telinganya. Bukan suara manusia yang ia kenal, melainkan lantunan doa lirih patah-patah, seperti orang mengulang bacaan sholat yang tak selesai. Ia mencoba menoleh, tapi tak ada siapapun di sana, hanya kegelapan merinding. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu hanya bayangan pikirannya. Di sudut lain, Rendra masih bernafas, tapi tubuhnya tertindih kerangka besi yang berat. Ia menggeliat, mencoba mengangkat dengan tenaga seadanya, tapi besi itu seakan menempel kuat. Ia hanya bisa memukul-mukul lantai, berharap ada yang mendengar. Dari bawahnya, terdengar suara tangisan kecil. Rendra terdiam. Tangisan itu bukan milik siapapun yang ia kenal. Suaranya terlalu halus, terlalu jauh, seakan berasal dari bawah tanah musyalah. Ia ingin berteriak, tapi rasa takut membuat suaranya tercekat. Di luar, suara warga dan relawan mulai terdengar. Mereka berusaha menyingkirkan puing dengan peralatan seadanya. Teriakan, "Sabar, kami tolong!" menggema, namun samar-samar saja terdengar oleh mereka yang tertimbun. Harapan seolah berpendar tipis di tengah kegelapan, namun waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Nafas semakin sulit karena debu menyesaki udara. Beberapa santri mulai membaca ayat kursi dengan suara pelan. Meski terputus-putus oleh batuk darah, ada yang mengulang syahadat bersiap menghadapi ajal. Tiba-tiba, terdengar sesuatu dari arah reruntuhan bagian depan. Suara langkah pelan teratur,
seakan ada seseorang berjalan di atas puing. Para santri yang masih sadar saling diam menahan nafas. "Ustaz?" bisik Hasan dengan suara parau. Tidak ada jawaban, langkah itu berhenti. Lalu terdengar lantunan doa samar. Kali ini lebih jelas. Doa itu bukan bacaan imam tadi, melainkan doa aneh, dengan bahasa yang tidak seluruhnya mereka pahami. Ilham gemetar, tubuhnya terasa kaku. Ia tahu suara itu tidak berasal dari manusia yang sedang menolong di luar. Itu datang dari dalam reruntuhan. Dari kegelapan di antara puing, doa itu berhenti mendadak, digantikan suara helaan nafas panjang yang dekat sekali di telinganya. Ia menjerit kecil, namun suaranya tercekat, tertelan debu. Sementara itu, Yusuf yang setengah tubuhnya terhimpit dinding roboh, mulai kehilangan kesadaran, namun di telinganya, ia mendengar suara lirih seorang perempuan menangis. Ia membuka mata, menatap ke arah retakan dinding di sampingnya. Dalam cahaya petir yang sesaat menembus, ia melihat samar bayangan rambut panjang tergerai. Wajah tertutup debu duduk merengkuk. Yusuf ingin memanggil, tapi bibirnya keluh. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang begitu saja. Hasan yang masih sadar mencoba keras membaca doa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun setiap kali ia membaca seakan ada bisikan lain yang menirukan. Dengan suara berat, seolah mengejek, bulu kuduknya berdiri, air matanya mengalir. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia sadar ada sesuatu yang ikut terjebak bersama mereka. Di luar, warga berhasil membuka celah kecil di bagian belakang. Cahaya senter menembus kegelapan, membuat santri yang masih hidup bersorak lemah. Ada cahaya. Ada orang di luar. Namun sorak itu segera padam ketika suara jeritan panjang terdengar dari dalam. Suara seorang santri yang tiba-tiba meraung tanpa sebab, lalu hening. Tidak ada yang tahu apa yang menimpanya. Detik-detik berlalu, suasana makin mencekam. Doa yang tak selesai, bayangan yang muncul lalu hilang, tangisan samar, dan bisikan yang menirukan bacaan mereka bercampur menjadi mimpi buruk yang nyata. Musyalah yang seharusnya menjadi tempat penuh berkah kini berubah menjadi kuburan besar. Tempat doa dan jeritan bersatu dalam kegelapan. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Evakuasi berjalan lambat. Sementara dari dalam reruntuhan, suara-suara samar terus terdengar. Tidak semua berasal dari manusia yang masih hidup. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Evakuasi berjalan lambat. Sementara dari dalam reruntuhan, suara-suara samar terus terdengar. Tidak semua berasal dari manusia yang masih hidup. Dan pada saat fajar mulai merayap, warga yang berjibaku sejak malam akhirnya berhasil membuka celah cukup besar untuk menarik satu persatu korban keluar. Suasana di halaman pesantren berubah menjadi lautan manusia. Puluhan warga desa berdatangan, membawa obor, lampu minyak, hingga senter seadanya. Ada yang membawa peralatan sederhana, cangkul, linggis, gergaji besi. Semua dipakai untuk menyingkirkan puing-puing yang berat. Teriakan Allahu Akbar kerap terdengar ketika sebuah balok besar berhasil diangkat, disambut sorak tangis lega karena berarti ada jalan untuk menyelamatkan korban. Dari dalam celah yang terbuka, tangan seorang santri terlihat menjulur. Bergegas beberapa orang meraihnya, menarik tubuh Hasan yang penuh debu dan luka. Nafasnya tersengal, matanya merah, namun ia masih sadar. Saat diangkat ke tandu darurat dari kain sarung, Hasan hanya bisa berucap lirih, "Tolong, masih banyak di dalam." Sebelum pingsan, warga yang menyaksikan menahan tangis. Beberapa ibu berteriak histeris mencari anak atau kerabat mereka di antara puing. "Di mana anakku? Di mana Yusuf? Tolong carikan dia!" Suara seorang ibu meraung. Ditahan oleh beberapa orang agar tidak menerobos masuk, evakuasi terus berlangsung sepanjang pagi. Satu persatu korban ditarik keluar. Ada yang masih hidup meski penuh luka. Ada pula yang sudah terbujur kaku, tak lagi bernyawa. Tubuh mereka ditutupi kain seadanya, sarung, mukena atau kain putih dari musala lama. Setiap kali jenazah diangkat, suara takbir menggema, bercampur dengan isak tangis keluarga yang tak kuasa menerima kenyataan. Ustaz Fathur, meski wajahnya pucat dan tubuhnya penuh debu, tetap berdiri tegar mengatur warga. "Sabar, semuanya sabar. Ini ujian dari Allah. Kita doakan yang syahid, kita selamatkan yang masih ada. Jangan berhenti berzikir." Suaranya bergetar, namun tekadnya memberi semangat pada yang lain. Ia tak henti-hentinya membaca doa, memimpin tahlil singkat sambil korban terus berdatangan. Namun ada hal yang membuat sebagian orang merinding. Beberapa relawan yang masuk ke reruntuhan bersaksi bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di dalam. "Meski tak menemukan siapapun, tadi saya dengar ada yang nangis.
Anak kecil, kata seorang bapak dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar, tapi waktu saya cari nggak ada orang. Cuman bayangan di sudut, lalu hilang. Cerita itu beredar cepat, membuat suasana semakin mencekam. Di halaman, para santri yang selamat duduk bersandar. Tubuh mereka lemah. Ada yang menangis pelan, ada yang hanya terdiam dengan pandangan kosong. Ilham, yang berhasil ditarik keluar meski kepalanya luka parah, terus bergumam. Ada yang bisik, ada yang doa. Bukan kita. Kalimatnya membuat beberapa orang menutup mulut, tak berani bertanya lebih jauh. Menjelang siang, hujan berhenti. Namun langit tetap mendung kelabu. Evakuasi menghasilkan puluhan korban. Santri-santri muda, yang sehari sebelumnya masih bercanda di asrama, kini terbujur kaku berderet di serambi pesantren. Beberapa tubuh penuh luka, sebagian lain tertutup debu hingga sulit dikenali. Tangisan keluarga pecah setiap kali kain penutup diangkat untuk memastikan identitas. Di tengah suasana duka itu, beberapa warga berselisih. Ada yang menyalahkan pembangunan tergesa-gesa, ada yang menuding kontraktor asal-asalan, ada pula yang berbisik-bisik tentang pertanda gaib yang sejak awal sudah muncul. Kan kemarin sudah ada yang mimpi buruk, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Tapi kita anggap sepele, ternyata benar terjadi. Ucapan itu membuat bulu kuduk banyak orang meremang. Ustaz Fathur menenangkan dengan suara berat. Jangan saling menyalahkan sekarang. Fokus kita adalah menolong korban dan memakamkan mereka dengan layak. Soal penyebab nanti kita bicarakan sekarang. Mari kita kuatkan hati. Ia lalu mengajak semua yang masih mampu berdiri untuk membaca doa bersama. Suara doa itu menggema, namun tetap saja, di antara tangisan dan desahan kesedihan, ada rasa hampa yang tak bisa hilang sore harinya. Puluhan jenazah disyalatkan di lapangan pesantren. Ribuan orang datang. Bukan hanya keluarga santri, tetapi juga warga dari desa-desa sekitar. Suasana begitu pilu. Udara sore terasa berat, seakan seluruh langit ikut berduka. Ketika takbir sholat jenazah dikumandangkan, isak tangis pecah di mana-mana. Setelah itu, jenazah diarak menuju pemakaman umum. Derap langkah orang-orang yang memanggul keranda bersatu dengan doa yang tak henti-hentinya dilantunkan. Di setiap lubang kubur, tanah merah yang masih basah ditimbun dengan hati-hati, sementara keluarga korban memeluk sesama, mencari penguatan dalam kepedihan. Namun meski duka merata, rasa tidak tenang tetap ada. Para santri yang selamat saling berbisik ketika malam kembali datang. Ada yang mengaku mendengar bisikan saat tertindih reruntuhan. Ada yang melihat bayangan perempuan berambut panjang. Ada pula yang merasa disentuh tangan dingin saat berusaha keluar. Cerita-cerita itu menjadi rahasia di antara mereka. Tidak semua berani menceritakannya kepada ustadz atau orang tua. Malam pertama setelah musibah, pesantren sepi asrama dipenuhi tangisan. Musyalah baru tinggal puing, sementara musyalah lama dipenuhi jamaah yang melakukan istighotsah sepanjang malam. Doa-doa menggema, memohon ampunan, memohon ketenangan. Namun di balik doa itu, masih ada bisikan yang tak bisa mereka lupakan. Bisikan yang terdengar di sela reruntuhan. Bisikan yang tak jelas apakah itu dari manusia yang sekarat atau dari sesuatu yang lain. Dan sejak malam itu, duka di pesantren bukan hanya soal kehilangan, tapi juga tentang rasa takut akan sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat. Pesantren Al-Khazini yang biasanya ramai dengan lantunan ayat suci, tawa santri, dan langkah-langkah kecil yang berlarian, kini berubah menjadi tempat sunyi yang dipenuhi bayang-bayang kehilangan. Setiap sudut seolah menyimpan kenangan. Serambi yang dulu dipakai untuk duduk sambil bercanda kini hanya dipenuhi keheningan. Asrama yang biasanya riuh menjelang tidur kini sunyi. Hanya sesekali terdengar isakan santri yang tak bisa menahan air mata. Musyalah baru, yang kini hanya tinggal puing, masih dipenuhi debu dan sisa material. Balok patah dan besi bengkok menyembul dari tanah, bagai tulang belulang raksasa yang tersisa dari tragedi. Tidak ada yang berani mendekat ke sana sendirian. Apalagi ketika malam tiba, seakan-akan reruntuhan itu masih menyimpan suara-suara yang tak ingin pergi. Santri yang selamat masih membawa luka batin, Hasan, yang sempat ditarik keluar dengan tubuh penuh debu. Beberapa kali terbangun di malam hari sambil berteriak, "Jangan! Jangan jatuh! Tolong!" Teriaknya membuat teman sekamar panik. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir dan matanya berkaca-kaca. Setelah tenang, ia hanya bisa berbisik lirih. Aku masih dengar mereka. Masih dengar suara orang yang minta tolong. Ilham, yang sempat bergumam aneh saat dievakuasi, kini lebih sering diam.
Ia duduk di sudut asrama, menatap kosong ke arah jendela. Teman-temannya mencoba menghibur, mengajaknya makan atau bermain, tapi ia hanya menjawab singkat atau menggeleng. Malam-malam tertentu, ia mendadak menangis pelan sambil menutup telinganya. Mereka masih di sana. Mereka baca doa yang tak selesai, ucapnya, membuat bulu kuduk teman-temannya berdiri. Cerita-cerita ganjil pun mulai menyebar. Beberapa santri mengaku mendengar suara langkah di sekitar mushola lama saat mereka sedang sholat malam. Ada yang melihat bayangan hitam bergerak di dinding asrama, meski saat diperiksa tak ada siapapun. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang bersumpah mendengar suara imam yang memimpin sholat dengan bacaan terputus-putus, sama seperti saat detik-detik sebelum musibah terjadi. Awalnya mereka menganggap itu hanya halusinasi akibat trauma. Namun semakin lama semakin banyak yang mengalaminya. Bahkan ustaz yang biasanya tenang mulai merasakan keganjilan. Suatu malam Ustaz Fathur tengah berdoa sendirian di mushola lama. Tiba-tiba ia mendengar suara batuk kecil di belakangnya, seperti suara santri. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melanjutkan doa, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ustaz Fathur mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya bayangan pikiran. Tapi ketika ia selesai berdoa dan berdiri, ia merasakan hembusan dingin di lehernya, seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Keesokan harinya, Ustaz hanya mengatakan pada para santri untuk lebih sering berzikir dan membaca doa perlindungan. Ia tidak menceritakan detail kejadian yang ia alami. Takut menambah ketakutan, namun matanya yang sembab dan sikapnya yang lebih pendiam dari biasanya memberi tanda bahwa ia juga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Di luar pesantren, warga desa juga ikut merasakan keanehan. Beberapa orang yang rumahnya dekat dengan pesantren mengaku mendengar suara riuh seperti orang mengaji dari arah reruntuhan. Padahal mushola itu sudah rata dengan tanah, suara itu terdengar terutama menjelang sore menjelang maghrib, seakan-akan ada ratusan orang yang melantunkan ayat suci dengan lantang. Tetapi ketika diperiksa, yang ada hanya puing, debu, dan keheningan. Anak-anak desa dilarang bermain di sekitar pesantren ketika malam. Orang tua mereka percaya bahwa arwah santri yang meninggal masih berkeliaran, belum bisa pulang. "Jangan dekat-dekat ke sana," kata seorang bapak pada anaknya. "Kalau kau dengar ada yang memanggil namamu dari arah reruntuhan, jangan ditoleh. Itu bukan temanmu." Nasihat itu membuat suasana kampung menjadi semakin penuh rasa takut. Meski demikian, kehidupan di pesantren harus tetap berjalan. Kegiatan belajar kitab kuning dilanjutkan. Meski dengan hati berat, santri kembali mengaji setiap malam, meski jumlah yang hadir lebih sedikit. Sebagian masih takut keluar dari kamar ketika malam tiba. Mushola lama yang dulu terasa damai kini dipenuhi rasa was-was. Tidak ada yang mau duduk sendirian di saf paling belakang, karena mereka sering merasa ada yang berdiri tepat di belakang mereka. Meski saf sudah kosong, lambat laun, para santri menyadari bahwa yang mereka alami bukan sekadar trauma. Terlalu banyak kesaksian yang serupa. Suara langkah di malam hari, bayangan hitam di sudut, bisikan doa yang terputus. Semuanya dialami oleh orang berbeda. Di waktu berbeda, seakan-akan tragedi itu meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar duka. Dan yang paling membuat mereka merinding adalah saat seorang santri junior bernama Rizal bercerita, malam itu ia tak bisa tidur dan pergi ke mushola lama untuk berwudu. Di tengah perjalanan melewati reruntuhan mushola baru, ia mendengar suara seseorang melantunkan surah Al-Fatihah dengan sangat jelas. Suara itu dalam, tenang, dan indah, sama persis dengan suara Ustaz Hashim, imam yang menjadi korban tertimbun dan meninggal. Rizal tertegun, matanya mencari sumber suara, tapi yang ia temukan hanya tumpukan bata dan besi. Suara itu berhenti mendadak, menyisakan keheningan pekat. Rizal lari terbirit-birit kembali ke asrama, wajahnya pucat pasi. Kisah Rizal menyebar cepat, menambah keyakinan bahwa doa yang pernah terhenti di dalam mushola itu belum benar-benar berakhir. Seakan-akan ada sesuatu yang masih tersisa, yang terus menggema di antara puing-puing, menolak untuk padam. Hari-hari kembali dipenuhi ketakutan, para santri tidur saling berdekatan. Sebagian enggan mematikan lampu. Mereka tahu tragedi itu telah mengikat mereka dalam kenangan dan sesuatu yang tak kasat mata. Doa-doa yang tak selesai itu seakan menjadi bagian dari kehidupan mereka sekarang, menghantui setiap langkah, setiap bisikan angin, setiap bayangan di dinding. Dan di lubuk hati terdalam, semua santri mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar selamat dari tragedi itu?
Ataukah mereka hanya hidup berdampingan dengan arwah-arwah yang masih menunggu doa mereka untuk menemukan jalan pulang? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak pernah terjawab. Hari demi hari suasana pesantren semakin berat, santri berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tapi setiap langkah selalu diiringi rasa was-was. Mereka tidak bisa lagi menatap reruntuhan musyalah tanpa merasakan dingin menjalar ke tulang. Bahkan suara angin malam seolah berubah menjadi bisikan. Suatu sore, Ustaz Fatur memutuskan mengumpulkan para santri di serambi musyalah lama. Ia tahu anak-anak itu diliputi ketakutan dan mereka butuh penjelasan. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, keriput di dahinya makin dalam. Sorot matanya letih. "Anak-anakku," ucapnya dengan suara berat. "Kalian harus tahu sesuatu. Apa yang menimpa kita bukan semata karena kelalaian manusia. Ada hal lain yang sudah lama bersemayam di tanah ini." Para santri terdiam, hanya suara burung sore yang sesekali terdengar. Pesantren ini, lanjutnya, didirikan di atas tanah yang dulu merupakan makam tua. Puluhan tahun lalu sebelum pesantren berdiri, tanah ini adalah pemakaman kampung yang sudah penuh. Saat itu demi pembangunan dan perluasan, makam-makam dipindahkan ke tempat lain. Tapi tak semua jasad bisa ditemukan, ada yang hanya dipindahkan sebagian, ada yang mungkin tertinggal. Ustaz Hashim, almarhum yang kalian kenal sebagai imam kalian, pernah bilang, tanah ini menyimpan doa-doa yang belum selesai. Suara bisik-bisik terdengar di antara santri, mereka saling pandang, ada yang menelan ludah, ada yang menggenggam sarung erat-erat. Ustaz Fatur menghela napas panjang. Mungkin tragedi yang menimpa kita adalah peringatan. Doa-doa itu terhenti, arwah-arwah itu belum tenang, musyalah baru yang kita bangun berdiri tepat di atas tempat mereka dulu dibaringkan. Mungkin kita membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Santri terdiam kaku. Hasan yang masih menyimpan mimpi buruk akhirnya bersuara lirih. "Jadi, suara yang kami dengar itu benar?" Ustaz menatapnya, matanya penuh iba. Bisa jadi suara doa yang terputus, suara tangisan, suara langkah. Semua itu mungkin adalah sisa-sisa dari mereka yang pernah dimakamkan di sini. Mereka tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi meminta kita menyelesaikan doa mereka. Namun tidak semua menerima penjelasan itu dengan lapang. Beberapa santri mulai merasa gelisah. Ilham menunduk, bahunya bergetar. Kalau mereka ingin doa, kenapa membuat kita ketakutan? Kenapa muncul di malam hari? Kenapa membuat kita mendengar hal-hal yang tak seharusnya kita dengar? Suaranya meninggi, dan beberapa santri lain ikut mengangguk. Meski wajah mereka pucat, Ustaz Fatur tak langsung menjawab. Ia menatap reruntuhan musyalah yang masih tampak dari kejauhan, lalu berkata, "Karena mereka tersiksa, doa yang tak selesai adalah beban. Bayangkan doa kalian terhenti di tengah jalan, saat kalian ingin memohon kepada Allah tapi napas kalian berhenti. Itu menyakitkan dan mereka ingin kita membantu menyempurnakan doa itu." Suasana semakin mencekam, angin sore berhembus pelan, namun rasanya seperti membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Beberapa santri spontan menutup hidung, meski tak jelas dari mana bau itu berasal. Sejak pertemuan itu, kabar tentang kutukan tanah pesantren menyebar, tidak hanya di kalangan santri, tapi juga sampai ke telinga warga desa. Orang-orang mulai bercerita bahwa tragedi ambruknya musyalah bukan kebetulan, melainkan karena arwah-arwah lama menuntut haknya. Ada yang menyebut pembangunan tergesa-gesa hanyalah alasan duniawi, sementara penyebab sejatinya adalah kemarahan dari penghuni tanah lama. Kabar itu membuat suasana desa berubah. Warga yang dulu sering membantu kegiatan pesantren kini lebih jarang datang. Apalagi setelah maghrib jalan menuju pesantren menjadi sepi, anak-anak dilarang bermain di sekitar reruntuhan. Bahkan beberapa orang tua santri mulai mempertimbangkan untuk memulangkan anak mereka, takut tragedi berulang. Para santri yang tetap bertahan mulai hidup dalam ketakutan yang samar tapi nyata. Mereka mengaji dengan khidmat, tapi telinga mereka selalu waspada. Ketika ada angin kencang menggoyang dedaunan, mereka sontak menoleh. Ketika ada bayangan melintas di lantai, mereka saling berpegangan. Rizal, santri junior yang pernah mendengar suara almarhum Ustaz Hashim, kini semakin sering melihat bayangan imam itu berdiri di saf depan setiap kali ia sholat malam. Tubuhnya tegap, sorban putihnya berkilau samar, tapi wajahnya tertutup kabut. Rizal tak pernah berani menoleh langsung, hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak berani menceritakan lebih jauh, tapi tatapannya yang kosong sudah cukup menjadi tanda betapa dalam ketakutannya. Beberapa ustaz sepuh dari luar pesantren datang berkunjung.
mencoba membantu dengan doa-doa khusus. Malam-malam di pesantren dipenuhi istighosah, tahlilan, dan bacaan Al-Quran. Namun meski doa terus dipanjatkan, rasa takut itu tidak benar-benar pergi. Setiap selesai doa, selalu ada yang mengaku mendengar bisikan samar, seperti suara santri yang membaca surah pendek dengan nafas tercekat. Dan pada malam Jumat, ketika semua santri berkumpul di musyalah lama untuk yasinan, sesuatu terjadi saat ayat demi ayat dibaca. Tiba-tiba terdengar suara lain yang menyahut dari arah reruntuhan. Suara itu jelas, berat dan parau, seolah datang dari tenggorokan yang penuh debu. Bacaan santri terhenti sejenak. Tubuh mereka gemetar, namun suara itu tidak berhenti. Ia melanjutkan bacaan hingga akhir ayat yang sebelumnya mereka baca. Ustaz Fathur menutup matanya. Wajahnya pucat pasi. Itulah mereka, gumamnya lirih. Doa yang belum selesai, kini minta kita melanjutkan. Sejak malam itu, tidak ada yang lagi meragukan bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam dan lebih kelam yang masih berdiam di tanah pesantren. Dan mereka menuntut agar doa yang tak pernah usai itu disempurnakan oleh yang masih hidup. Namun apakah itu cukup? Ataukah kutukan ini akan tetap mengikat setiap jiwa yang menjejakkan kaki di tanah ini selamanya? Pertanyaan itu menggantung di hati setiap santri dan ustaz. Malam demi malam mereka berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan harapan agar suara-suara dari reruntuhan bisa tenang, agar mimpi buruk yang terus menghantui bisa hilang. Tapi bukannya hilang, suara itu seolah kian nyata, kian dekat, seakan doa-doa mereka justru membuka pintu ke sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, bulan pun berganti. Namun bekas luka itu tidak pernah benar-benar mengering. Santri yang selamat berusaha kembali belajar, menghafal, dan menjalani rutinitas seperti dulu. Namun mereka tidak lagi sama. Hasan masih sering terbangun tengah malam, mendengar suara-suara lirih memanggil namanya. Ilham semakin jarang bicara, matanya kosong, seolah ia selalu mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Rizal masih merasakan bayangan Imam almarhum berdiri di saf depan setiap kali ia sholat malam. Pesantren berusaha kembali hidup. Kegiatan belajar kitab kuning dilanjutkan. Musyalah lama kembali dipenuhi bacaan Al-Quran, dan tahlilan tak pernah berhenti. Warga desa juga perlahan kembali berkunjung. Meski hanya di siang hari, namun semua orang tahu, malam di pesantren Al-Khazini tidak pernah benar-benar sunyi. Ada yang berbeda, ada yang selalu mengintai. Pada malam tertentu, terutama menjelang asyar atau saat hujan deras, suara-suara itu semakin jelas. Suara lantunan doa yang terputus, teriakan samar, atau langkah-langkah tergesa di atas tanah kosong. Santri yang mendengarnya hanya bisa saling pandang, tak ada yang berani memastikan, seakan-akan suara-suara itu menjadi bagian dari pesantren, tak lagi asing, tak lagi sekadar gangguan, melainkan penanda bahwa tragedi itu masih hidup di antara mereka. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga dan cahaya senja jatuh tepat di atas reruntuhan musyalah, Ustaz Fathur mengajak seluruh santri berkumpul di lapangan. Wajahnya serius, sorot matanya dalam. Anak-anakku, ucapnya, kita harus memahami. Tragedi ini adalah ujian, tapi juga pesan. Doa yang terputus, suara yang kalian dengar, itu bukan hanya tanda ketakutan, itu adalah pengingat bahwa amal kita tidak boleh terhenti. Santri terdiam, mendengarkan setiap kata. Kita mungkin kehilangan musyalah baru, kita kehilangan sahabat, guru, keluarga, tapi doa mereka tidak boleh hilang. Kita yang masih hidup harus meneruskan. Setiap ayat yang kita baca, setiap doa yang kita lantunkan adalah untuk mereka, agar doa itu menjadi sempurna. Suara ustaz bergetar, tapi penuh keyakinan. Malam itu seluruh pesantren melaksanakan istighosah besar. Seluruh santri, ustaz dan warga desa duduk bersila di halaman, menghadap reruntuhan yang kini ditutupi kain putih panjang. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Cahaya temaram menyinari wajah-wajah penuh air mata. Bacaan doa menggema merambat ke setiap sudut, hingga terasa langit pun ikut mendengarkan. Di tengah lantunan doa itu, sebagian santri bersumpah mendengar sesuatu. Suara-suara samar yang sejak lama menghantui, kini tidak lagi berupa jeritan atau bisikan. Mereka mendengar lantunan ayat suci yang berpadu dengan doa mereka, suara yang terdengar damai, seolah ratusan santri yang telah tiada ikut menyahut. Tak ada lagi tangisan parau, tak ada lagi bacaan terputus. Yang terdengar hanyalah doa yang sempurna. Doa yang menyatu, air mata mengalir di wajah banyak orang. Rasa takut yang lama bersarang perlahan digantikan rasa tenang. Untuk pertama kalinya sejak tragedi,
Para santri bisa tidur malam itu tanpa terbangun karena mimpi buruk. Hasan tertidur dengan tenang. Ilham akhirnya bisa tersenyum tipis, dan Rizal tak lagi melihat bayangan imam di saf depan. Namun meski malam itu memberi ketenangan, bukan berarti semuanya berakhir. Beberapa hari setelahnya, saat hujan deras kembali mengguyur, seorang santri mengaku mendengar suara doa samar dari arah reruntuhan. Tidak menakutkan, tapi juga tidak bisa diabaikan, seakan-akan meski doa telah dilanjutkan, ada bagian yang tetap tinggal. Menunggu disempurnakan, Ustaz Fathur hanya berkata, doa itu memang tidak pernah usai. Selama kita hidup, kita harus terus mendoakan. Itulah yang mengikat kita dengan mereka. Doa yang terhenti di dunia akan terus bergema sampai kita menyempurnakannya. Kehidupan pesantren pun berlanjut. Santri tetap belajar, mengaji, dan bercanda, meski tidak lagi seceria dulu. Reruntuhan musyalah dibiarkan, tak ada yang berani menyentuhnya. Kain putih masih menutupinya, menjadi penanda, menjadi pengingat. Setiap kali santri melewatinya, mereka menundukkan kepala dan membaca Al-Fatihah, seolah berbicara pada sahabat-sahabat mereka yang tak sempat menyelesaikan doa. Pesantren Al-Khazini menjadi tempat yang penuh kenangan, penuh pelajaran dan penuh misteri. Tidak ada yang berani berkata tragedi itu hanya kecelakaan, dan tidak ada yang berani memastikan bahwa semua sudah selesai. Yang mereka tahu hanyalah satu, doa tidak boleh berhenti. Dan setiap sore asyar ketika azan berkumandang, sebagian santri masih mengaku mendengar suara samar-samar di udara. Suara lantunan doa yang tak pernah selesai. Suara dari mereka yang sudah tiada, namun tetap bersama dalam setiap ayat yang dibaca, dalam setiap kalimat doa yang terucap, doa yang tak pernah usai, doa yang akan terus bergema selama tanah ini masih berdiri, dan selama santri-santri masih melangkah di atasnya.